Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, yang mulia para tuan guru, para alim ulama, para datuk, para nyai, wabil khusus segenap penasihat, para muallim, para pengajar, para guru, para pengurus Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, dan seluruh yang dirahmati Allah, para jamaah, bapak ibu seluruhnya, jamaah Majelis Duha Nasional yang hadir di Majelis Nurul Falah Citra Palem pagi ini. Bapak ibu rahimakumullah, agar kita tercatat sebagai orang yang beriktikaf, kita niatkan diri kita. Kadang kita terlewat gitu ya, kita kalau berlama-lama di masjid, kita niatkan untuk iktikaf, baik itu kita untuk tilawah, mengaji Al-Quran, untuk tadarus, untuk melaksanakan sholat, untuk majelis ilmu, untuk hal-hal kebaikan. Selama kita berdiam di masjid, insya Allah kita tercatat sebagai orang-orang yang beriktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnat lillahi ta'ala. Ikuti sama-sama. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ya, itu kira-kira apabila ditalafutkan, talafut niat seperti demikian, tetapi niat hendaknya ada di dalam hati. Ya, jadi dalam hati kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beriktikaf semata-mata mengharap ridho Allah lillahi ta'ala. Baradatu, para nyai dan segenap jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk membuka taklim kita, saya ingin menyampaikan tentang amalan Asmaul Husna. Saya menganggap bahwa majelis ini lebih banyak kita takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita dengan membaca zikir, termasuk tadi istighfar yang sudah dipimpin oleh Pak Yai Sodik, baca sholawat juga. Insya Allah kita akan banyak-banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, izin memperkenalkan kembali lagi, saya Muhammad Hussein Raharjo. Kebetulan pagi ini Pak Yai Khalid berhalangan, beliau dari Kilangan, yang sama-sama kita tunggu tapi menurut kabar kepada pengurus Majelis Duha, beliau udur untuk pagi ini, maka izin saya untuk menjadi badal, pengganti sementara. Tentu pengganti itu kualitasnya jauh dari yang digantikan ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang sebelumnya kurang pas dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sebagai orang baru saya berusaha untuk terus menyesuaikan diri dengan jamaah sekalian khususnya dan umumnya kepada masyarakat Muara Bulian Batanghari. Untuk
zikir Asmaul Husna ini berbentuk nadom, ya. Ini sangat jelas sekali yang disampaikan dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah, mintalah kepada Allah dengan perantara asmaul husna, gitu ya. Dan asmaul husna ini salah satu jalan untuk menuju pada surga. Nah, kalau saya dulu diajari sholawat, Miftahul Jannah La ilaha illallah, Miftahul Jannah La kita berharap akhir hayat kita nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hendaklah kita banyak-banyak berzikir dengan kalimat tersebut, ya. Maka dengan kita baik itu dilafadzkan dengan aura wirid, zikir, maupun dengan sholawat dalam arti dinabomkan, itu insya Allah kita akan terbiasa lidah kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat tahlil, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf apabila ada yang belum dapat fotokopian semuanya, karena kebetulan tadi pagi-pagi kita mau cari memperbanyak lagi, saya lihat jemaah ternyata banyak, mau cari fotokopi belum cukup, maka saya berinisiatif di share di layar screen ini. Bagi yang belum terbagi, insya Allah nanti Jumat depan baik bacaan istighfar sholawat maupun asmaul husna akan kita perbanyak lagi insya Allah, ya. Baik, kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti iramanya dari saya. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam ala nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu
mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya barru ya tawwab ya muntaqimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghaniyyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warithu ya rashidu ya sabur azza jalla dikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa durriyatina kaffir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis duha rahimakumullah yang disayangi oleh Allah, bahwa zikir Asmaul Husna ini untuk nabom ini ada dua bagian. Yang di awal itu bacaan Asmaul Husnanya ada diawali dengan basmalah maupun dengan hamdalah dan sholawat, dilanjutkan dengan bacaan Asmaul Husna. Anta maksuduna, ya Allah, engkaulah tujuan kami. Kami hanya memohon ridhamu, hanya memohon kerelaanmu ya Allah, baik kerelaan kehidupan dunia maupun akhirat kami. Setelahnya di bagian akhir itu tulisan doa, doa permohonan. Ini doa secara umum ya, sebagaimana sesuatu yang pasti kita harapkan di sini. Baik itu pertama mohon diampuni, mohon diampuni dosa-dosa kita, dunubana, ighfir lana dunubana, wali walidina, doa dosa, doa untuk mohon ampun
untuk kedua orang tua kita, wali walidina wa dzurriyyatina, juga anak keturunan kami semua, kita semua ya. Karena bagaimanapun ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, maka doa orang tua itu sangat mujarab sekali, khusus untuk anak-anaknya. Oleh karenanya jangan sampai kita menghardik, dalam sampai kita sumpah serapah terhadap anak kita. Anak kok nakal sekali, gini. Jangan sampai naudzubillah kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk anak kita. Jangan-jangan itu didengar menjadi doa. Ya, oleh karenanya, karena alaqah batiniyah, hubungan batin anak dengan orang tua itu sangat dekat sekali. Orang dulu anak itu hidup, nyawanya itu ada di plasenta ibunya, ada di ari-ari yang ada di ibunya. Bagaimana nggak dekat itu. Ada suatu cerita, ini cerita umum saja. Ada kakek-kakek, ya orang menjelang sakaratul maut, katakan begitu ya. Ternyata jauh-jauh hari itu sudah biasa lah cerita di masyarakat ya. Ada firasat-firasat orang tua itu mau pamitan, gitu kan? Nah, itu karena begitu dekat sekali sinyalnya. Kalau ibaratnya sinyal itu, anak terhadap orang tua itu sangat dekat sekali. Karena dulu sebelum lahir ke dunia itu hidupnya ya dari rahim ibunya, gitu ya. Oleh karenanya daripada ada hal-hal yang tidak baik yang kita ucapkan terhadap anak, lebih baik kita banyak-banyak doakan terhadap anak ya. Ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina, ya Allah hapuslah keburukan-keburukan kami ya Allah, wastur ala uyubina, tutuplah aib-aib kami ya. Karena setiap manusia tentu tidak lepas dari hilaf dan dosa gitu. Kalaunya aib kita itu dilihat secara umum, bagaimana malunya anak-anak kita kan. Nah, oleh karenanya kalau bisa sesuatu yang tidak baik itu jangan di-share. Orang kita itu udah minta supaya aib-aib itu ditutup. Kenapa kadang dengan bangganya orang menyebarkan ya, bahasa sekarang men-share tadi, sedang berbuat maksiat disebarkan. Itu kan awalnya kenapa hal-hal maksiat itu pakai divideokan, disimpan, akhirnya bocor katanya dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya biasakan kita untuk tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Karena kadang mungkin ada suatu prestis atau kebanggaan tersendiri ya ketika menunjukkan saya ini bisa menggait wanita cantik dan lain sebagainya. Na'udzubillah ya. Kalau bisa hal-hal yang tidak baik itu janganlah kita sebarkan. Justru kita mohon wastur ala uyubina, ya Allah tutuplah aib-aib kami, wajbur ala nuqsanina, ya Allah tutuplah, ya Allah penuhilah kekurangan kami. Wajburni ya, dalam doa kita ketika sholat, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu isinya doa galuh itu ya. Jadi kalau bisa dari waktu ke waktu kita semakin meningkatkan pemahaman kita ya ketika sholat. Jadi kita bisa memaknai merenungi apa bacaan dalam sholat kita. Mungkin kalau direnungi itu panjang juga sholat kita. Rabbighfirli warhamni, sayangilah aku, warhamni wajburni, tutuplah kekurangan-kekuranganku, penuh warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rizki, wa'afini wa'fu anni. Ini doanya kira-kira semacam seputar bacaan sholat kita tadi ya.
warfa' darajatina, angkatlah derajat kami, wazidna ilman nafi'a, berilah ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'a, berilah rizki yang luas yang bisa untuk bekal ibadah, khususnya ibadah ke Baitullah, karena barangkali ibadah yang cukup memerlukan bekal atau biaya ongkos yang lumayan itu kalau ke Baitullah ya. Halalan thayyibah, rizki yang luas, halal dan baik, yang sehat, wa amalan sholihah, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu sekilas dzikir Asmaul Husna, nanti akan kita ulas kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qala al-musannif rahimakumullah fi kitab Nasaihul Ibad, Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Izin saya ingin menyampaikan sedikit tentang nasihat-nasihat bagi saya pribadi ya. Nasaihul Ibad judulnya kitabnya tersebut, nasihat-nasihat bagi hamba. Kita semua mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk selamat di dunia, untuk menuju alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi Al-Bantani, beliau merupakan ulama kita ya, yang banyak karangannya, dan alhamdulillah beliau memberikan nasihat untuk kita semua. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah mendapatkan rahmat Allah berupa hujan ya. Hujan itu merupakan karunia yang luar biasa. Namun kadang kita sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, itu mudah berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Mudah-mudahan kita yang berupaya untuk istiqomah sholat kita, untuk senantiasa mencintai masjid, kita diselamatkan sebagai hamba yang tidak mudah keluh kesah ya. Ikhlak kita ketika hujan turun, mestinya kita membaca doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah hujan air yang turun ini menjadikan banyak manfaat, mendatangkan banyak manfaat. Setidaknya untuk lingkungan kita yang barangkali kalau kemarau panjang itu ada kebakaran lahan, kebakaran hutan, terganggu dengan asap. Alhamdulillah kita insya Allah masih jauh dari bencana asap ya, karena hujan masih beberapa turun. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba mayyita binuril hikmah, kama yuhyil ardal maitah bima'il matar. Sungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah yuhyil ardal maitah bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi, lahan, darat yang tandus itu dengan air hujan. Nah, jadi ini suatu ibarat ya, air hujan yang turun itu menghidupkan daratan atau lahan kita yang gersang ya. Kalau tidak ada hujan, rasanya tumbuhan-tumbuhan itu akan layu, tidak subur. Kalau hujan turun, insya Allah jumlah air masih tercukupi, dan di sekitar kita tanaman-tanaman akan subur dan tidak terlalu gersang, dalam arti udara tidak terlalu panas. Itu secara fisik kita butuh lingkungan yang nyaman secara zahir. Akan tetapi ada yang lebih penting, apa? Secara batin, hati kita,
kolbu kita. Harus disiram dengan apa? Di sini muallif rahimakumullah menuliskan yuhyil qorbal maitah binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan diterangi dengan ilmu, dengan kalam-kalam yang baik, dengan kalam yang penuh hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-maqalatu tsalitsah an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an qala man dakhala al-qabra bila zadin ay amal shalih faka'annama raqibal bahra bila safinah. Makalah yang ketiga dari Abi Bakar, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Man dakhalal qabra, siapa yang masuk ke kubur bila zad, tanpa bekal, faka'annama, maka seakan-akan raqibal bahra bila safinah, seakan-akan dia berada di tengah lautan tanpa sampan, tanpa ketek gitu ya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sebetulnya ya kehidupan yang fana, kehidupan yang hanya sementara, kehidupan bukan kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Karena apa? Alam yang betulan itu alam akhirat nanti. Jadi kita semua ini nanti akan pulang kampung, akan mudik ya. Karena kemarin setelah Syawal itu ritualnya mudik gitu ya, kebiasaan tradisinya mudik. Jadi setiap manusia itu awalnya dari alam azali, alam yang gaib sebelum ada di dunia ini, sebelum ada di alam nyata ini. Dan kita ini nanti akan mudik kembali ke sana, ke alam akhirat. Supaya nanti ketika mudik itu bawa oleh-oleh, kan gitu. Kalau kita mudik itu, kalau ibarat orang mudik yo, pulang ke rumah orang tua, itu kan harus ada yang disampaikan untuk menunjukkan bahwa selama mereka merantau itu lah dia bisa berhasil. Setidak-tidaknya dia selama merantau itu sudah mencapai prestasi-prestasi atau tahapan kehidupan yang lebih baik. Dulu merantau belum punya motor, katakan masih naik travel ya, merantau jauh itu masih naik angkutan umum, tapi dari tahun ke tahun naik. Awalnya alhamdulillah bisa bawa roda 2, 5 tahun kemudian bisa bawa roda 4, dan 5 tahun kemudian bisa ganti kendaraan yang lebih baik. Itu untuk menunjukkan bahwa apa? Kita berprestasi. Selama kita merantau itu ada hal-hal yang bisa kita dapatkan. Begitupun kita merantau di dunia ini, kita hanya merantau baik. Karena di dunia ini hanya sementara. Kampung asli kita mana? Kampung yang akhirat tadi, alam ruh. Jadi kalau badan ini hanya casingnya baik, aslinya manusia itu ya batinnya, ruhnya itu, yang itu akan kekal, dan itu nanti kita akan sampai ke akhirat. Oleh karenanya marilah kita selama di dunia ini, selama di tempat perantauan ini, sebanyak-banyak kita berbuat amal-amal kebaikan. Kalau dalam bahasa dunia kita banyak berkarya, banyak yang kita kerjakan. Namun demikian, meskipun kita banyak bekerja, tetapi Allah ingatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, ambillah olehmu, perolehlah olehmu apa yang Allah sediakan untuk alam akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupa ambillah bagianmu, jatahmu dari dunia. Nah, oleh karenanya memang hidup ini perlu seimbang. Kalau seharian kita bekerja, tengah hari kita dipanggil sholat duhur, yaitu untuk menenangkan jiwa kita. Allah tahu ketika kita baik yang dinasnya ada di pasar, atau dinasnya di kantor, atau dinasnya di sawah, di kebun, tentu ya biasalah sesama pedagang itu ya bersaing, sama pegawai juga bersaing. Ada hal-hal yang bikin hati kemerungsung kalau bahasa Jawa. Oleh karenanya tengah hari itu ditenangkan dengan apa? Sholat duhur, diingatkan supaya kembali lagi kepada Allah. Jangan lupa bahwa tujuan utama kita itu bukan dunia tetapi akhirat. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa ada bagianmu kehidupan di dunia yang hanya sementara. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini awalnya Allah itu menciptakan sesuatu itu sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Contohlah yang paling mudah itu penciptaan tubuh kita itu sudah sempurna sekali. Yang rusak siapa? Ya kita ini. Badan sudah baik, dibolonginya. Ya, padahal semestinya hanya pembedaan, kalau laki-laki tidaklah perlu dipakai anting. Ya, kalau ibu-ibu, kaum wanita, untuk membedakan laki-laki dan perempuan, memang kalau ibu-ibu itu ada perhiasan. Sekarang ini ada anak pang, penampilannya nggak karu-karuan, ya bertato dan lain sebagainya. Badan udah bersih, dikotorinya pakai tato-tato dan sebagainya. Sudah diciptakan demikian secara alami, tapi ingin lebih dibesarkan lagi, disuntik ini dan itu, dan akhirnya merusak badannya sendiri. Ya, memang kita disunnahkan untuk membersihkan badan kita setiap hari, setiap Jumat setidaknya sebelum sholat Jumat disunnahkan mandi Jumat. Hari-hari ya juga kita nawa itu mandi supaya sehat, supaya ibadahnya lebih nyaman, gitu kan? Tapi ada yang kadang berlebihan, sehingga berefek malah wajahnya tidak karu-karuan karena memang penggunaan kimia yang berlebihan. Insya Allah kita semua bisa menjaga pola makan kita, ya, karena itu juga bagian dari sarana supaya kita tetap sehat. Pola makan kita hendaknya bisa disesuaikan, baik itu biar ahli kesehatan yang bicara, karena bukan faknya saya, takut saya salah. Yang jelas kerusakan yang ada pada diri kita itu bukan karena Allah mengirimkan penyakit, tetapi karena perbuatan diri kita. Allah ingatkan, wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di dunia ini, baik terhadap badan kita, terhadap lingkungan kita, ya. Awalnya lingkungan kita ini subur,
penuh dengan hasil bumi, buah-buahan Allah berikan. Namun kadang kalau di perkotaan itu orang ingin membangun ini dan itu, tidak diperhatikan ketertiban lingkungannya sehingga menimbulkan banjir dan bencana lainnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana-bencana tersebut. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Pak Yai Saifuddin pada Ahad yang lalu. Ada ayat yang terkait dengan apa yang beliau sebut dengan hakul muslim alal muslim. Wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Al-ayah surah An-Nisa. Ketika pekan lalu disampaikan kita hendaknya ada hak muslim terhadap sesama saudara kita, di antaranya menjawab salam, memenuhi undangan, nengok orang yang sakit, ya, mengantarkan jenazah ke kubur. Itu dalam rangka kita menjaga sosial, hubungan baik sesama kita, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Dalam ayat surah An-Nisa ini diingatkan, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila diucapkan salam, diberikan penghormatan kepada kalian, fahayyu bi ahsan, hendaklah dibalas salam tersebut dengan penghormatan yang lebih baik. Jadi akhlaknya orang itu kalau diberi sesuatu itu dibalas dengan yang lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, atau minimal dibalas atau dibalik dengan yang setara. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, seperti saya sekilas sampaikan di Ahad yang lalu, bahwa kita hendaknya lihat dari dua sisi, dalam arti saling berhusnudzon, masing-masing punya prasangka yang baik. Dari sisi orang yang memberi, itu niatkan yang ikhlas-ikhlasnya. Memang ikhlas itu perlu latihan juga. Jadi kalau orang memberi itu mestinya tidak berharap-harap untuk dikembalikan, karena sudah diberikan, pokoknya saya niatkan baik, saya berikan. Tidak berharap-harap untuk dibalas, tidak berharap-harap untuk mendapatkan yang lebih banyak, ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit banyak kita terapkan di masyarakat, khususnya itu kalau acara buah, kalau bahasa Jawa, atau pesta pengantin, pesta pernikahan. Orang bilangnya ini nyumbang, tetapi masih dihitung-hitungnya nanti kalau suatu saat minta pengembalian dan lain sebagainya. Pokoknya diniatkan yang baik lah. Pada prinsipnya walimah itu adalah suatu bentuk kesyukuran ketika anak sudah sampai kepada jodohnya, sehingga sebagai bentuk kepada syiar pemberitahuan bahwa anak kami ini sudahlah sampai kepada jodohnya. Janganlah berharap lagi, Pak Sodik, saya diangkat jadi mantu karena saya sudah ada jodohnya, kira-kira begitu. Kembali lagi bahwa satu sisi orang yang memberikan itu tidak, berilah dengan seikhlas-ikhlasnya, tidak berharap untuk dikembalikan lagi. Namun orang yang menerima harus berhusnudzon juga, bahwa meskipun orang yang memberi itu tidak berharap, tapi sebagai suatu penghormatan tadi kita mengamalkan surah An-Nisa tadi,
kita hendaknya, masa sudah diberi sesuatu yang baik dia tidak mau berbuat baik. Namun maka bentuk yang membalas itu tidak harus dengan hal yang sama. Misal Pak Yai Sotik ini, maaf saya lah katakan ya, saya itu diberi sama Pak Yai Sotik itu sarung misalkan gitu, sarung. Maka bentuk saya membalasnya apa? Dengan saya diberi sarung itu saya lebih sering rajin ke masjid, sehingga saya bisa mendoakan orang yang memberi tersebut gitu. Jadi yang memberi tadi juga husnudzon. Insya Allah beliau sudah mendoakan saya dibalas dengan yang lebih baik. Karena saya ini orang yang memberi tadi tidaklah butuh materi lagi, karena kan dia secara dohiriyahnya dia sudah bisa memberi, berarti dia sudah berlebih untuk urusan materi, untuk urusan dunia. Orang pun yang diberi harus merasa bersyukur dengan diberi tersebut. Lebih dia rajin sholatnya, lebih dia rajin mendoakannya, dengan juga mendoakan juga kan gitu ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jangan melihat sesuatu itu terlalu sempit. Mestinya kita selalu berhusnudzon tadi. Jangan berharap-harap ketika memberikan sesuatu itu mendapatkan imbalan secara kontan. Kemarin kita diingatkan oleh Pak Yai Saifuddin bahwa amalan-amalan yang sir, amalan-amalan yang rahasia itu, Masya Allah, balasannya dari Allah itu tidak terkira. Ketika orang berusaha secara diam-diam dia memborong minuman-minuman yang tidak bagus, ternyata diam-diam dia berniat supaya tidak dimanfaatkan oleh orang untuk mabuk-mabukan, dan begitu beliau orang salah paham terhadapnya, dikira dia seorang pemabuk, ternyata ketika orang ini meninggal dunia harumnya luar biasa. Masya Allah ya Rabbi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita selalu menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Namun demikian tadi kita diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu an, man dakhala al-qabra bila zad faka'annama raqiba al-bahra bila safinah. Sehingga kita untuk bekal kubur nanti kita perlu amal-amal kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bahwa sebaik-baik bekal itu takwa. Ini dalam konteks ibadah haji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bagi orang yang berhaji, hendaklah jangan berbuat rafat, wala fusuk, wala jidala fil hajj. Oke. Bapak Ibu, barangkali di antara kita akan ada yang melaksanakan ibadah haji, panggilannya sudah sampai. Kita sudah belajar tentang rukun syarat wajib haji juga. Akan tetapi ada hal yang perlu diingat, karena ini merupakan hal yang inti. Haji itu identik dengan pakaian putih, kain ihram dengan kesederhanaan.
untuk taqarrub ilallah. Paling enggak simulasi nanti kita pulang ke kampung akhirat nanti itu kita tidak bawa oleh-oleh kayak kita mudik di dunia. Kita mudik akhirat nanti hanya pakai pakaian kafan. Nah, ini simulasinya dengan kain ihram tadi ya, hanya 2 lembar kain. Nah, jadi agak beda mudik dunia dengan mudik akhirat, tetapi paling enggak capaian-capaian hasil karya itu sama, kira-kira gitu. Apa yang sudah kita amal-amal baik kita selama di dunia itu yang akan kita bawa di kampung akhirat nanti. Rasanya kalau mudik itu tidak bawa sesuatu, itu berarti merantaunya agak gagal barangkali gitu ya. Faman faradtu fihinnal hajja fala rafat. Jangan berbuat rafat. Rafas itu sesuatu yang menimbulkan syahwat ya. Jadi hendaknya ketika haji itu tidak pakai wangi-wangian ketika ihram, tidak berbuat hal-hal yang menaikkan birahi. Wala fusuk, tidak fasik, tidak fusuk, hatinya tidak busuk ya. Sebisa mungkin menjaga hati itu untuk selalu bersih, tidak berprasangka yang tidak baik. Allah ya Rabbi, saya ada di Mekah yang panas nian kayak gini, padahal haji ini biayanya lah mahal bayarnya, tetapi pelayanan tidak memuaskan. Coba hal-hal kayak gitu itu harus dijauhi. Wala jidala fil hajj, jangan bantah-bantahan, jangan paidu, saling berdebat ketika haji. Memang ini pada kenyataannya itu seringkali memang luar biasa tantangannya di sana itu ya, di Mekah Madinah itu. Ketika pelaksanaan haji itu kita itu hawannya kayak dipacu mau marah, tapi kita diingatkan supaya fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita bisa apa dengan menghindari ketiga hal itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kailan, karena bekal yang terbaik itu bekal takwa. Ya. Jadi ibarat orang puasa, ialah dia puasa memenuhi rukun syarat puasa. Dia tidak makan dari waktu fajar, dari waktu imsak sampai waktu maghrib, tetapi seharian dia perbuatannya ngolok-ngolok orang, perbuatannya berbuat hal yang maksiat. Secara dohir barangkali puasanya dia tidak batal karena dia makan dan tidak minum sepanjang hari, dari siang, dari imsak sampai maghrib. Tetapi amalan-amalannya yang tidak baik tentu sangat merugikan puasanya. Amalan puasanya tidak dapat, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan untuk berangkat haji itu yang katanya puluhan juta itu hangus pahala hajinya karena perbuatan rafath, fusuk, jidal. Maka kita sama-sama doakan jamaah kita sekalian, selain diberikan kesehatan selama melaksanakan haji, juga bisa melaksanakan haji dengan maksimal, melaksanakan rukun wajib haji, menjauhi dari hal-hal yang bisa membatalkan, yang agar terhindar dari dam dan lain sebagainya, dan bisa menjaga kualitas hajinya menjadi haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita semua yang di Indonesia yang tidak sedang melaksanakan haji, kita disunahkan untuk udhiyah, untuk kurban ya. Dalam bahasa kitabnya saya buka itu udhiyah, sembelihan. Maka masih ada waktu kira-kira 1 bulan, kita bisa mulai nengok-nengok manuk, sapi, atau binatang ternak yang mau kita
ambil nantinya. Jadi masing-masinglah Bapak Ibu, bapak-bapak ini rata-rata pengurus masjid ya, mau mengurus langgar, pengurus surau di masing-masingnya, supaya menggiatkan jamaahnya bagi yang ingin berniat kurban untuk bisa mempersiapkan, karena kalau sudah dekat-dekat hari agak susah juga cari sembelihan gitu ya. Bagi yang belum sampai, diniatkan untuk sedekah ya, niatkan yang baik. Belum sampai angkanya 2.500.000 atau 3 juta, adanya 500, jadilah gitu. Pokoknya nanti di akhirat terus nanti kambingnya itu dinaiki orang limo, kuat gak kambingnya, itu ibarat aja ya. Tapi dengan niat yang baik, insya Allah sedekah yang Bapak sampaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo baiknya seperti apa dikoordinir oleh masing-masing pengurus surau, pengurus masjid, supaya diingatkan ada persiapan waktu yang cukup untuk ibadah, melaksanakan ibadah kurban di 1 bulan yang akan datang insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sholawat di akhir ini. Mudah-mudahan dengan sholawat kita juga dengan berdoa, insya Allah kita akan mendapatkan barokah di majelis ilmu ini. Yang selanjutnya ada sholawat, dibuka Pak ya, ikuti saja. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi khussah bil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda anis sahaba. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda anis sulalah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda anil masyayikh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'a. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi la taqta rajana. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ya sami' du'ana. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazur. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi taghshana bi nurih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Allahumma salli ala Muhammad ya
Rabbi waskinna jinanak. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ajirna min adabik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi hitana bis sa'adah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi wakfi kulla mu'di. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya amanal khaifin aminna minanaha. Ya amanal khaifin najjina minanaha. Ya amanal khaifin sallimna wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Barakallahu li wa lakum, wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik, tidak pas, itu datangnya dari saya, dan Allah Maha tahu, Maha mengetahui apa yang lebih benar dan yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Sudah tepat 7.31, 7:30 ya. Alhamdulillah, setelah ini kita salat duha bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mudawamahkan salat duha kita, meskipun 2 rakaat atau 2 kali salam 4 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa terus mudawamah, meskipun kita setiap ahad kita pengajian seperti ini untuk melatih kita untuk membiasakan salat duha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.